Hanya 2 proyek developer di negara ini yang mendapat kucuran dana dari negara, yaitu BSD sama PIK. Sinarmas juga nggak bisa kesentuh kayaknya Sinarmas ya. Sulit. Sinarmas sama pemerintah aja dikasih 20 triliun rupiah, Pak. Maksudnya pemerintah dikasih? Pemerintah ngasih dia. Oh, buat? Proyek. Jadi proyeknya itu dianggap proyek strategis nasional. IKN? Bukan, Pak. Jadi mereka ini punya sesuatu yang sangat menarik. Bapak tahu nggak? Jadi gini, si Sinarmas ini punya direktur yang namanya Gandhi. Betul. Nah, Gandhi ini bilang, oh ini uangnya nggak ada nih, uang si bapaknya Freddy. Ya. Dibilang situ, ini uang dari anaknya semua. Ya. Nah, dari situlah anaknya berkolusi dengan pemerintahan di IKN. Ada kedekatan. Nah, si Gandhinya ini dijadikan one team press, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi dia punya akses langsung ke presiden. Ya. Bapak tahu, hanya 2 proyek developer di negara ini yang mendapat kucuran dana dari negara, yaitu BSD sama PIK. Masing-masing dapat 20 triliun. Nah sekarang gini Pak, saya developer, saya mau bangun misalnya di Serang, ya kan? Kalau saya mau bangun tanahnya masih berantakan, bisa nggak saya minta sama pemerintah? Pemerintah, benerin dulu itu, lu buat sekolah, lu buat ini, bisa nggak? Nggak bisa, betul, kan? Betul. Itu kan tanggung jawab developer untuk membangun infrastruktur, betul, tanahnya, jalannya. Betul. Nah, kalau PSN itu, yang 2 itu, BSD sama PIK, dikasih nama negara 20 triliun. Jadi dianggap proyek strategis nasional, infrastrukturnya dibangunin dari uang itu, seolah-olah. Tapi menurut saya, mereka tuh sudah punya uang sendiri. Ya, Pak. Jadi cashnya ini yang mengucur dari APBN, ya. Dugaan saya ya, Pak, ya. Dugaan saya ini kan 40 triliun kan. Nah 20 ini dia bagi 2 dulu nih, antara PIK sama BSD nih. 20 triliun sisanya dia masukin lah ke IKN. Jadi dia beli IKN pakai uang negara, tapi atas nama konsorsium. Serem banget dia ngomong kayak gini. Dugaan saya kayak begitu. Karena kenapa? Aneh aja. Ini dikucurkan pada saat yang bersamaan dengan IKN, proyek IKN. Makanya dibikin gadulah kasus Ono ini. Untuk apa? Menutup itu. Kok rasa Vina ini diangkat juga ini strategi, salah satu strategi. Iya dong, abis Vina Afif Maulana juga anak umur 13 tahun digebukin 17 polisi sampai tulang rusuknya patah dan ngerobek paru-paru. Gimana ceritanya itu kok? Sampai mati dia. Hah? Di situ. Afifnya meninggal? Afifnya meninggal. Dan lucunya lagi, polisi belum menyelidiki yang namanya Kapolri Haryono. Dia harusnya kan kalau ada kayak gitu diselidikin dulu lah, ya kan? Periksa saksi-saksi, periksa ahli, forensik, bla 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 gitu kan. Yang sesuai prosedurnya lah. Ini dia belum periksa, dia bilang, oh kata orang saya kemarin dia tuh nyemplung, bunuh diri sendiri, mati bunuh diri, dia bilang gitu. Ngomong kayak begitu, ya kan? Saya sudah periksa 40 anggota saya, tidak ada satupun yang bersalah. Awalnya ngomong gitu. Berapa hari kemudian dia ralat. Sudah diperiksa sama Propam, terbukti dari 40, 17 orang gebukin, menyiksa. Dia ralat. Tapi dia masih nggak mau bilang bahwa itu gebukin Afif. Jadi dia masih menolak. Jadi Afif ini mati digebukin setan gitu loh. Kan nggak ada wujudnya. Jadi kayak kemarin DPO 3, Peggy Setiawan, Perong, bla bla bla, ada 3 kan. 2 katanya fiktif, 2 setan berarti. Karena polisi udah terbitin DPO, tapi dia nggak tahu orangnya siapa. Terus kalau nggak tahu orangnya siapa, bagaimana masuk daftar pencarian orang, Pak? Betul. Jadi kan misalnya kita dapat dari informasi nih, misalnya saya di kejadian, saya lihat Bapak mukul orang sampai mati. Saya yang memberikan keterangan, ini nih yang mukul orang sampai mati, tapi dia kabur. Saya yang memberikan tuh ciri-cirinya, kulitnya agak putih, mukanya ganteng, matanya besar apa segala gitulah, dibikinlah sketsa kan. Ini nggak ada sketsa Pak. Kasusnya si Vina ini nggak ada sketsa, ya kan. Jadi dia bilang ada, makanya besoknya dia bingung mau cari siapa. Betul. Gambarnya nggak ada, mukanya nggak ada, fotonya nggak ada, cuma nama doang. Lalu sekarang kalau nama Andi, dari Sabang sampai Merauke nama Andi jutaan bos. Masa setiap Andi lu tangkap-tangkepin terus lu periksa? Tapi masih setelah ditangkap siapa yang terakhir ditangkap, Perong ya ditangkap. Perong. Dia mengaku bukan dia. Iya, dia bilang bukan dia karena memang saksi yang menyatakan itu dia cuma 1 orang yang namanya Aep.
ngelihat dari 100 meter dalam jarak 100 meter pada malam hari. 100 meter mata kita tuh bukan mata elang, Pak. 100 meter tuh kita nggak bisa ngelihat muka orang kayak gimana, gelap. Betul. Terus gimana si Peron? Ya kalau ini masuk dipaksakan kayak Jessica bisa seumur hidup atau hukuman mati, tembak ceder, karena dia dianggap pelaku utama.